Berbahagialah mereka yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memiliki waktu dengan keluarga dan untuk Tuhan. Para frater, para suster yang terkasih, Bapak Mama, saudara-saudari, kakak adik umat beriman yang dicintai Tuhan, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Judul renungan, aku berhak untuk bahagia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, satu story pagi-pagi tertulis demikian. Tuhan, aku sadar bahwa aku bukanlah manusia yang sempurna, tetapi aku tetap bersyukur atas kehidupan yang aku miliki. Ada yang mencintaiku, ada yang mengasihiku, aku bersyukur. Tetapi jika ada yang membenciku, itu adalah hak mereka. Dipuji, aku tidak terbang. Dihina, direndahkan, aku tidak tumbang. Aku bersyukur atas diriku sebagai ciptaanmu yang sempurna. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, tentang kebahagiaan yang harus kita alami dan harus kita rasakan, terkadang ada yang mengatakan kebahagiaan itu begitu sederhana. Tetapi bagi orang-orang tertentu, kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh. Dipuji, aku tidak terbang. Dihina, aku tidak tumbang. Apakah kebahagiaan yang kita miliki, kita rasakan ini harus tergantung kepada pujian orang? Ataukah hinaan yang diberikan, yang kita terima dari orang, membuat kita tidak mengalami, merasakan kebahagiaan di dunia ini? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ingatlah, hanya ada satu pribadi yang berhak untuk memutuskan apakah saya bahagia atau tidak. Dan pribadi itu adalah dirimu sendiri. Engkau berhak untuk membuat afirmasi positif di dalam dirimu. Saya berhak untuk bahagia, saya pantas untuk bahagia, dan saya harus dan menjadi orang yang berbahagia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, tentang kebahagiaan jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Ada yang bilang, dia buat begitu, kalau saya lihat saya tidak buat itu, saya menderita. Orang itu memiliki sesuatu, kalau saya tidak memiliki itu, saya menderita. Keputusan bahagia dan tidaknya itu ada pada dirimu. Jangan pernah membiarkan kebahagiaanmu ditentukan oleh orang lain. Dan jangan jadikan kebahagiaan orang lain sebagai syarat untuk mengalami kebahagiaan pada dirimu sendiri. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, suatu waktu ada satu bapak, namanya Bapak Lipus. Ya. Bapak Lipus ini, waktu dia pergi kerja di kantor, dia selalu membawa dompetnya. Dan luar biasanya, dompetnya itu, di dalamnya itu selalu terisi foto istrinya, Ibu Mawar. Ya. Jadi setiap kali ke kantor itu, duduk-duduk, dia buka dompetnya, kemudian lihat istrinya, foto istrinya. Lihat, setelah itu dia senyum, kemudian dia letakkan kembali di dompet. Setiap hari dia buka seperti itu. Dan kalau dia mengalami persoalan masalah di kantor, itu dia bahkan lihat berulang-ulang kali. Dan setelah itu dia masukkan kembali dompet di sakunya, dia sepertinya mengalami kelegaan, kekuatan. Jadi ketika mengalami hal itu, ada temannya yang datang. Teman, kenapa tiap hari kalau ada masalah itu, kau selalu lihat foto istrimu? Kemudian dia katakan apa? Iya,
ketika saya mengalami persoalan, saya selalu lihat foto istri saya. Dan temannya itu katakan, luar biasanya bahwa ketika engkau lihat fotonya itu, engkau langsung tersenyum. Kemudian dia bilang apa? Iya, ketika saya mengalami persoalan di kantor, saya buka foto istri saya lihat. Dan semua permasalahan di kantor ini sepertinya selesai. Dia bilang, temannya bilang, luar biasa istrimu itu. Dia bilang, iya benar, ketika saya lihat, maka semua persoalan masalah di kantor ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan persoalan saya dengan istri saya. Ya. Itu artinya apa? Dia punya masalah persoalan dengan istrinya itu lebih berat. Tetapi apakah ini menjadi alasan bagi dia untuk tidak mengalami kebahagiaan dalam surga, di dunia, di dalam keluarga ini? Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, kita masih manusia, belum menjadi malaikat. Tentunya ada salah, ada jatuh, ada gagal. Tetapi itulah manusia. Kita semua ditentukan oleh Allah untuk mengalami kebahagiaan di dunia ini. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi kita mendengar bagaimana Yesus mewartakan tentang sabda bahagia. Mungkin secara sepintas kita mendengar kriteria atau syarat kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini ganjil, tidak masuk akal. Ada yang mungkin bertanya, bagaimana orang mau bahagia ketika dia mengalami kemiskinan? Bagaimana orang akan bahagia kalau dia mengalami kelaparan, kehausan? Bagaimana orang akan bahagia kalau dia mengalami penderitaan? Ini sesuatu yang sulit, dirasa ganjil, diterima oleh umat manusia. Tetapi saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, konteks pewartaan Tuhan Yesus pada waktu itu bukan seperti pada zaman ini. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu, para pendengarnya itu mungkin orang kaya, konglomerat, mereka yang berdasi, mereka yang kaya. Namun konteks pewartaan Tuhan Yesus pada waktu itu, pendengarnya itu adalah orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang haus dan lapar, orang-orang yang sakit dan menderita. Dan Yesus katakan mereka juga berhak untuk mengalami kebahagiaan. Sehingga orang bijak katakan apa? Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, bisa dipastikan bahwa hanya orang kaya yang bahagia. Jika kebahagiaan itu hanya milik mereka yang pintar dan pandai, mungkin hanya mereka yang memiliki gelar profesor, doktor yang bahagia. Jika kebahagiaan itu hanya milik mereka yang putih, yang tinggi, yang rambut air, apa artinya kita yang pendek? Apakah setiap hari kita harus menggunakan sepatu haken? Yang keriting, yang hitam, apakah mereka tidak berhak untuk bahagia? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hakikat kebahagiaan itu sesungguhnya adalah mereka yang di hatinya bertata damai sejahtera dan juga rasa syukur. Kalau orang memiliki hati yang penuh syukur dan damai sejahtera, maka kebahagiaan yang dimilikinya itu tidak pernah akan ditentukan oleh yang lain. Sehingga orang bijak katakan apa? Tidak penting apa yang ada di depanmu, tidak penting apa yang ada di belakangmu, yang penting adalah apa yang ada di dalam dirimu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, di dalam usaha kita untuk mengalami kebahagiaan, seperti tadi saya katakan, jangan pernah membandingkan dirimu dengan yang lain. Di beberapa tempat, waktu di SD Maul juga saya sampaikan, di beberapa tempat kantor, kalau hari ini Yesus menyampaikan sabda bahagia, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan memperoleh kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran dan mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai
karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Di situ juga ada yang namanya sabda bahagia versi iblis, versi setan. Kita tinggal menilai, mengukur, saya bahagia menurut versi siapa? Tuhan Yesus atau versi iblis? Sabda bahagia versi iblis yang pertama, ini saya sudah sampaikan di beberapa tempat, tetapi biarlah ini sebagai pengulang untuk mengingat, dan mereka yang belum mendengarkan, dengarkan dan nilai saya masuk di nomor berapa. Yang pertama, berbahagialah, iblis katakan, berbahagialah mereka yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memiliki waktu dengan keluarga dan untuk Tuhan. Iblis katakan, berbahagialah karena kamu mengetahui apa yang menjadi keinginanku. Yang kedua, iblis katakan, berbahagialah mereka yang suka cari muka. Padahal dia sudah ada muka, tapi dia mau cari lagi. Cari muka, yang makan puji. Orang makan nasi, dia makan puji. Jadi kalau dia menyanyi baik, kemudian Romo tidak ucapkan terima kasih atau lupa mengucapkan terima kasih, dia bilang selamat tinggal, saya tidak mau menyanyi lagi, kami punya sekolah tidak akan menyanyi lagi. Yang ketiga, berbahagialah mereka yang memelihara sifat sensitif. Sensitif, tahu? Jadi orang omong sedikit dia langsung tersinggung. Orang cerita-cerita di sini, orang tertawa di sini, dia di sana setengah mati. Dia bilang, ini pasti dong su omong saya. Jadi orang tertawa di sini, dia setengah mati di sana. Itu yang ketiga. Yang keempat, berbahagialah orang yang suka buat masalah. Iblis katakan, berbahagialah karena kamu adalah anak-anakku yang tersayang. Ini tambah tersayang, artinya apa? Menjadi kebanggaan iblis. Yang kelima, berbahagialah orang yang suka mengeluh. Aku telah meletakkan benih mengeluh di dalam hati dan di bibirnya, sehingga ketika mau bernyanyi dia bilang, ayo kita menyanyi terus. Pimpinannya suruh bilang, buat ini. Dia bilang, tidak ada orang lain lagi. Ini dari tadi saya mengeluh. Ini saya sudah capek. Yang keenam, berbahagialah orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain. Yang ketujuh, saya yakin yang ketujuh ini di umat Nasleu tidak ada. Yang ketujuh, iblis katakan apa? Berbahagialah orang yang suka gosip. Tidak ada toh? Iblis bilang apa? Daripada mereka akan tercipta pertengkaran dan perpecahan. Iblis katakan, berbahagialah karena mereka adalah anak-anak yang tahu apa yang menjadi kerinduan terdalam hatiku. Jadi kalau dia tidak ada kerja, dia bilang kita mojok. Kalau dia sudah bilang mojok ini berarti orang penama mulai terangkat. Atau dia bilang pagi-pagi sudah kerja, sekitar jam 10, jam 11, dia panggil dia pun tetangga. Dia bilang, oi mari dulu, kita cari kutu dulu. Setelah itu baru dia cari orang pun kesalahan. Atau yang seperti orang bilang apa, datang kok kita kupas ini apa, bawang merah, bawang putih. Setelah kupas satu piring, dia kupas orang. Itu yang ke-7. Yang ke-8, berbahagialah orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah, tetapi dia membenci sesamanya. Ada orang yang datang misa setiap hari Minggu, bahkan setiap hari, menyambut tubuh Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu dia langsung keluar, dia menyanyi apa? Aku masih seperti yang dulu. Dia keluar itu dia langsung maki memang, marah memang, benci memang, sehingga orang yang malas gereja dong bilang apa? Lebih baik kami tidak pergi misa, tapi kami tidak maki, kami tidak marah-marah, tetapi itu bapak tua itu, mama tua itu,
Dia tiap hari misa terus, sambut terus, tetapi setelah itu keluar, maki terus, marah terus, omong orang terus. Ini adalah satu kebenaran yang bisa menjadi alasan bagi orang lain untuk semakin malas. Ingat, kesaksian dirimu itu menentukan juga bagaimana orang merasakan Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Kemudian yang berikut, berbahagialah orang yang suka KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iblis katakan, mereka adalah mitra kerjaku di dunia, yang pada waktunya akan juga menjadi mitra kerjaku di neraka. Dan yang terakhir, iblis katakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman ini dan menganggap bahwa ini bukan untuk saya. Ini firman ini itu untuk kakak Yosteme di sana, ya, atau untuk Nando Kalau di sana, atau untuk Ertin Naif di sana. Itu sabda untuk mereka, bukan untuk saya. Iblis katakan apa? Berbahagialah sebab mereka sudah ada di dalam genggaman tanganku. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, itulah sabda bahagia versi iblis. Kita bisa mengukur diri kita. Saya selama ini menjalankan yang mana? Apakah sabda bahagia versi Yesus ataukah sabda bahagia versi iblis? Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, semua kita berhak untuk mengalami kebahagiaan. Dan Yesus mau katakan, apapun situasi, apapun kondisi hidupmu, engkau berhak untuk mengalami kebahagiaan. Dan engkau sendiri yang menentukan, saya harus bahagia di dunia ini, dan pada akhirnya saya harus bahagia di surga. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, saya pernah cerita suatu waktu, Bapak Tua Lipus juga. Bapak Tua Lipus pulang dari kerja, dia datang, kemudian belum makan, baru masuk rumah, Mam Tua bilang begini, Bapak, kita pun tetangga sudah ada motor baru. Bapak Tua bilang, jadi ya kalau bisa kita juga ada motor baru. Bapak Tua bilang apa? Demi cintaku yang besar kepadamu, ini hari kita beli. Ya. Istri mana yang tidak bangga kalau dia minta suaminya langsung seperti itu? Ya. Setelah itu motor baru. Beberapa bulan kemudian, Mam Tua bilang, Bapak, kita pun tetangga sudah ada foto baru. Bapak Tua bilang, jadi ya kalau bisa kita juga ada. Bapak Tua bilang, baik, nanti kita kredit dan beli. Setelah itu beli kemudian tiap bulan cicil. Beberapa tahun kemudian, Mam Tua bilang, Bapak, kita pun tetangga sudah ada rumah baru. Bapak Tua bilang, jadi kalau bisa kita juga ada. Bapak Tua bilang, baik, ini kredit yang mobil sudah selesai, kita kredit lagi. Setelah rumah jadi, satu waktu Bapak Tua bilang begini, Mama sudah minta 3 motor baru, mobil baru, rumah baru. Sekarang saya hanya minta 1 saja. Mam Tua bilang, itu apa Bapak? Bapak Tua bilang apa? Mama, kita pun tetangga sudah ada istri baru. Ya. Mam Tua bilang apa? Bapak Lipus, kalau mabuk siripinang, mabuk ukur-ukur. Ya. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, jangan pernah membandingkan kebahagiaanmu dengan kebahagiaan orang lain. Ketika engkau membandingkan hidupmu dengan orang lain, dipastikan engkau tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Ingatlah, hanya satu pribadi yang memutuskan apakah engkau bahagia atau tidak. Dan pribadi itu adalah dirimu sendiri. Katakanlah kepada dirimu, hai diriku, engkau berhak untuk bahagia. Hai diriku, engkau harus bahagia. Maka pada saat itu pastikan engkau bahagia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, satu pantun mengakhiri renungan ini. Pantun itu demikian. Bapak tani membajak sawah. Cuaca panas sangat gerah. Artinya apa?
Bahagia tidak harus mewah, walaupun sederhana, tetapi penuh berkah. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kita semua. Amin.